masih ada waktu yang memungkinkan, kita lanjut dengan diskusi. Oke, silakan bisa dimulai. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhtar selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik Media dan teman-teman yang telah bergabung pada kuliah online hari ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Rating dan Ekonomi Politik Media dengan anggota kelompok saya Angelita Dewi Zahrani dengan NIM akhiran 169 dan teman-teman saya. Oke, saya Septiana Naila Firdaus dengan NIM akhir 165. Saya Tala Raffi dengan NIM akhir 97. Mekanisme rating adalah ukuran seberapa banyak orang menonton atau menggunakan sebuah konten. Jadi dari rating ini kita bisa tahu konten itu populer atau tidak dan bagaimana kinerjanya di mata audiens. Dalam rating ada beberapa istilah penting. Rating adalah persentase penonton dari total populasi. Share adalah persentase penonton di antara orang yang sedang menonton pada waktu itu. Lalu reach, engagement, dan impression ini istilah yang akan sering kita temui terutama di media digital. Lalu untuk mekanisme rating TV atau radio, untuk TV dan radio, rating didapat dari panel sampel yang dipasangi alat seperti people meter. Alat ini merekam apa yang ditonton, data itu kemudian diolah dan menghasilkan rating dan share. Jadi sebenarnya rating TV itu bukan dihitung dari seluruh masyarakat, tapi dari sampel yang mewakili. Lalu untuk mekanisme rating digital, di platform digital prosesnya lebih real time. Setiap klik, view, sampai durasi nonton direkam oleh sistem. Platform lalu memfilter bot atau aktivitas palsu dan menggunakan metrik seperti watch time atau retention untuk menilai kualitas konten. Sudah, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah pengertian dasar ekonomi politik media. Menurut Sudipjo, ekonomi politik media adalah cara memahami media sebagai bagian dari struktur kekuasaan ekonomi dan politik, bukan sekedar lembaga penyampai informasi. Produksi, distribusi, dan isi media ditentukan oleh kepentingan pemilik modal, pasar, pengiklanan, serta aktor politik yang memiliki pengaruh melalui regulasi dan hubungan kekuasaan. Karena media beroperasi dalam logika industri dan persaingan pasar, isi media sering mengikuti kepentingan bisnis dan orientasi keuntungan. Di saat yang sama, hubungan media dengan kekuatan politik membuat pemberitaan, penonjolan isu, framing, informasi mencerminkan kepentingan elit. Akibatnya media tidak netral, berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan mereproduksi kekuasaan ekonomi dan politik yang menguasainya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya fungsi rating dalam industri media. Seperti yang kita ketahui, rating itu adalah angka jumlah penonton. Tapi dalam industri media, rating itu bukan hanya sekedar jumlah penonton, tetapi bagian dari mekanisme kekuasaan dan ekonomi yang menggerakkan keseluruhan industri media. Jadi rating memiliki fungsi yang sangat strategis dalam industri media dan juga dalam ekonomi politik media. Jadi mekanisme pasar yang mempengaruhi cara media menghasilkan uang, kebijakan redaksi, strategi bisnis, serta hubungan kuasa antara pemilik media, pengiklan, dan juga audiens. Nah, berikut ada beberapa fungsi rating. Yaitu yang pertama menentukan nilai komersial program atau
harga iklan. Jadi di sini rating berfungsi untuk menentukan seberapa mahal tarif iklan pada sebuah program. Jadi semakin tinggi rating, semakin tinggi juga harga slot iklan yang bisa dikenakan. Nah, seperti contohnya pada waktu itu sinetron Ikatan Cinta yang ada di RCTI pernah menjadi sinetron dengan rating tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, jadi di situ harga iklan di jam tayang tersebut jadinya naik drastis karena permintaan pemasang iklan yang meningkat. Kemudian yang kedua, menjadi dasar keputusan produksi dan penjadwalan program. Jadi di sini perusahaan media menggunakan rating untuk memutuskan program apa yang dipertahankan atau dihentikan atau dipindah jam tayangkan. Jadi rating berperan sebagai indikator apakah sebuah konten itu dianggap layak secara ekonomi. Kemudian yang ketiga ada menentukan target audiens untuk kepentingan pengiklan. Jadi rating tidak hanya mengukur jumlah penonton, tetapi juga segmen demografis. Jadi pengiklan membeli penonton tertentu, bukan programnya. Itu. Kemudian yang keempat, mengarahkan strategi bisnis dan investasi media. Rating menjadi data utama yang digunakan pemilik media untuk menentukan arah investasi. Apakah mereka akan mengembangkan rilis baru, membuat franchise sinetron, memperkuat digital, dan lain-lain. Seperti contohnya Indosiar secara strategis fokus pada dangdut dan talent-talent show musik. Karena genre tersebut selalu menghasilkan rating tinggi di seluruh Indonesia. Apalagi sekarang viral karena gift-gift yang ada di DA Academy itu. Itu salah satu investasi di Indosiar. Kemudian yang kelima ada menjadi alat legitimasi bagi media di hadapan pengiklan dan regulator. Jadi media membutuhkan rating sebagai pembuktian bahwa mereka masih relevan dan layak menjadi platform iklan. Jadi stasiun TV juga menggunakan rating untuk menguatkan posisi mereka dalam negosiasi dengan regulator atau asosiasi industri. Terima kasih. Bisa next selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih hubungan, antara rating dan iklan dalam ekonomi politik media. Seperti yang kita ketahui maaf, nah seperti yang kita ketahui, di dalam dunia media, rating dan iklan adalah dua hal yang saling mengikat. Rating menunjukkan seberapa banyak orang menonton suatu program dan angka inilah yang dicari, oleh pengiklan tersebut. Nah, semakin tinggi rating, itu semakin besar nilai komersial sebuah acara karena iklan yang masuk bisa dijual lebih mahal. Nah, oleh karena itulah rating menjadi dasar media dalam menarik pendapatan. Sementara iklan menjadi faktor yang mempengaruhi arah dan struktur produksi konten. Nah, keduanya ini membentuk hubungan ekonomi yang menentukan bagaimana media bekerja dan bersaing. Nah, yang pertama, dalam ekonomi politik media, itu rating menjadi dasar utama yang menentukan nilai ekonomi sebuah program. Karena angka rating itu menunjukkan seberapa besar audiens yang berhasil ditarik oleh sebuah acara. Nah, semakin tinggi rating, semakin besar jumlah orang yang menonton. Dan hal ini
membuat harga slot iklan di program tersebut meningkat, lebih drastis. Nah, pengiklan selalu mencari ruang tayang yang mampu, memberikan jangkauan audiens paling luas, sehingga media yang memiliki rating tinggi mampu menawarkan harga iklan yang lebih mahal dan lebih kompetitif ya tentunya. Nah, karena itu, media berlomba-lomba mengejar rating dengan cara menghadirkan program yang mampu menarik perhatian publik, bahkan jika itu berarti menurunkan kualitas atau mempertahankan konten populer yang belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, oleh sebab itu, terjadilah ketergantungan media pada rating ini yang mengacu kepada yang nomor 2 ya. Ini membuat iklan menjadi sumber pendapatan utama, sehingga struktur ekonomi media itu sangat ditentukan oleh besarnya pemasukan dari para pengiklan. Demi menjaga aliran pendapatan ini, media itu seringkali menyesuaikan isi program dengan apa yang dianggap menarik oleh pasar dan menguntungkan bagi para pengiklan tentunya ya. Nah, dengan kata lain, konten itu lebih sering dibentuk oleh logika komersial, bukan oleh tanggung jawab sosial atau kebutuhan informasi publik. Nah, di titik ini audiens ini tidak lagi dipandang sebagai warga yang perlu diedukasi, tetapi sebagai komoditas yang dijual media pada pengiklan. Nah, di kondisi inilah ini mengacu ke nomor 3 yaitu komodifikasi audiens, yang memunculkan apa? Yang memunculkan, sebagai komodifikasi audiens, yaitu proses di mana, perhatian penonton diubah menjadi nilai ekonomi. Nah, kehadiran audiens, bukan kualitas program menjadi faktor paling penting bagi media. Semakin banyak penonton, semakin besar juga komoditas yang dimiliki media itu sendiri, dan semakin tinggi harga yang bisa mereka tawarkan kepada pengiklan. Nah, akibat dari hal tersebut, itu semakin menguat posisi pengiklan dalam menentukan arah media. Dan ini mengacu ke yang nomor 4, yaitu kekuatan ekonomi pengiklan dalam mengarahkan isi media. Nah, karena pengiklan menjadi pemberi dana terbesar, mereka memiliki kekuatan ekonomi yang mampu memengaruhi isi program, pemilihan isu, cara pemberitaan, hingga arah editorial media secara keseluruhan. Nah, media ini, cenderung menghindari topik yang bisa merugikan citra sponsor, membatasi kritik terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan finansial, dan bahkan mengatur narasi tertentu agar tetap sesuai dengan kepentingan komersial pengiklan. Nah, contohnya itu seperti kemarin yang ada, eee, tiktokers atau mungkin istrinya sempat menjadi model dari salah satu brand. Nah, brand itu langsung mengalami, eee, keturunan drastis gitu. Jadi kayak dalam segi penghasilan mereka itu langsung turun drastis karena di posisi itu, mantan istri Arhan tersebut itu kayak sedang dihujat oleh para netizen. Jadi netizen itu tidak suka sehingga, mengalami kerugian seperti itu. Itu menjadi salah satu contoh. Nah, dengan demikian hubungan antara rating dan iklan itu tidak hanya sebatas hubungan bisnis sebenarnya, akan tetapi telah membentuk struktur kekuasaan dalam, industri media, di mana kepentingan ekonomi itu lebih dominan daripada fungsi sosial media. Nah, rating menentukan harga iklan, sedangkan iklan itu menentukan arah konten dan konten kemudian disesuaikan agar terus meningkatkan rating. Nah, siklus inilah yang menjelaskan bagaimana, ekonomi politik itu menjadi media bekerja, sekaligus menunjukkan bagaimana kekuatan pengiklan dan pasar itu dapat membentuk informasi yang diterima publik sehari-hari, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, moderator. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan membahas tentang materi tentang bagaimana media. Menurut Haikal, sorry.
Menurut sebentar. Kepemilikan media merujuk pada siapa yang memiliki, mengendalikan, dan mendanai sebuah lembaga media. Dalam rangka ekonomi politik media, kepemilikan bukan hanya soal siapa pemilik formalnya, tetapi juga bagaimana kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi mereka mempengaruhi produksi konten. Jenis-jenis media yang ada yaitu ada 4, yaitu kepemilikan individu, biasanya berorientasi pada kepentingan pemilik seperti politik atau bisnis. Dan yang kedua adalah kepemilikan korporasi, difokuskan untuk keuntungan ekonomi. Yang ketiga yaitu kepentingan konglomerasi, yaitu perusahaan besar yang memiliki banyak media sekaligus. Dan yang terakhir adalah kepemilikan negara. Media digunakan untuk pelayanan publik atau agenda politik. Mungkin bisa dilanjut, Mas, next rest. Ayo dilanjut. Mungkin bisa dilanjut setnya. Sudah di slide, silakan. Oke, terus yang kedua yaitu konsentrasi kepemilikan dan konsentrasi kekuasaan. Menurut Mas Duki dan The Highness tahun 2022, konsentrasi kepemilikan media terjadi ketika sebagian besar media dikendalikan hanya oleh beberapa kelompok atau konglomerat. Kondisi ini menimbulkan konsentrasi kekuasaan media, yaitu kemampuan pemilik untuk membuat opini publik secara masif. Dampak dari konsentrasi kekuasaan tersebut itu ada 4, yaitu homogenisasi konten, yaitu informasi yang beredar cenderung searah dan tidak beragam. Terus yang kedua yaitu bias pemberitaan. Berita dapat diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu, terutama yang berkaitan dengan pemilik media. Terus yang ketiga yaitu terbatasnya keragaman politik, yaitu suara kelompok minoritas dan publik melemah karena ruang media didominasi oleh pemilik modal atau pemilik berita media. Terus yang terakhir adalah meningkatnya kontrol terhadap agenda publik, yaitu media yang terkonsentrasi dapat membentuk persepsi publik secara terarah. Mungkin bisa di-share. Oke, next slide, Mas. Oke, di sini selanjutnya saya akan membacakan tentang komodifikasi audiens. Pertama yaitu audiens sebagai komoditas. Media memandang audiens sebagai barang bernilai karena jumlah penonton dapat dijual kepada pengiklan. Semakin banyak audiens, semakin tinggi nilai ekonomi yang bisa dihasilkan oleh media. Kedua, yaitu perhatian dan data dijual ke pengiklan. Perhatian, aktivitas, dan data audiens dikumpulkan lalu digunakan untuk menampilkan iklan yang tepat sasaran.
Data ini bernilai tinggi dan menjadi sumber keberuntungan utama bagi media. Ketiga, ada konten dibuat untuk menarik audiens. Media membuat konten yang menarik, mudah viral, atau sensasional agar audiens terus menonton. Semakin besar audiens yang tertarik, semakin besar pendapatan iklan yang didapat. Keempat, adapun contohnya, rating TV menentukan harga iklan. Televisi menjual slot iklan berdasarkan rating acara. Rating tinggi menunjukkan banyak penonton sehingga harga iklannya lebih mahal. Artinya yang dijual TV sebenarnya adalah jumlah audiens. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Di sini ada intervensi pasar dalam konten media, yaitu dengan pengertian intervensi pasar dalam konten media adalah campur tangan mekanisme pasar yang menentukan jenis konten yang diproduksi dan ditayangkan media, yaitu dengan mengubah dari fungsi sosial edukatif menjadi produk komersial semata. Ada juga tata cara kerja intervensi pasar. Satu, yaitu rating menentukan segalanya. Dengan jika rating tinggi, maka iklan tuh banyak yang nonton, akan banyak juga profit besar gitu. Umumnya program edukatif memiliki rating rendah, sementara program sensasional itu yang dipertahankan karena ya yang viral seperti itu. Nomor 2, yaitu komodifikasi konten dinilai dari nilai jual, bukan nilai edukasi. Jadi contoh itu seperti dangdut akademik, yaitu mengubah dangdut dari budaya rakyat itu menjadi produk komersial. Nomor 3, yaitu kepentingan pemilik media telah dikuasai oleh konglomerat. Konten disesuaikan ke pemilik ekonomi politik seperti ekonomi pemilik seperti itu. Dengan contoh itu Metro TV, itu yang punya adalah Surya Paloh, dan itu yang punya adalah Rizal Bakri. Di Pilpres 24 itu tayangan Metro TV dan TV One itu cenderung berbeda sekali. Metro TV cenderung ke dan TV One itu cenderung ke Prabowo seperti itu. Oke. Slide selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah dampak rating dan politik media pada kualitas informasi. Dampak yang pertama adalah komersialisasi konten. Media mengejar rating dan iklan sehingga informasi cenderung dibuat sensasional, bukan mendalam. Lalu ada dominasi pasar. Media besar mengontrol alur informasi sehingga isu alternatif atau kritis sering tidak muncul. Bias kepentingan pemilik modal. Struktur kepemilikan media mempengaruhi sudut pandang berita. Lalu prioritas kecepatan dibanding akurasi. Demi bersaing meraih perhatian, media mempercepat publikasi meski resiko kekeliruan meningkat. Lalu dampak pada publik. Kualitas informasi menurun, kurang objektif, dangkal, dan syarat kepentingan ekonomi politik. Lalu bisa diteruskan ke kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan di sini yang pertama, atur dan tingkatkan transparansi kepemilikan media serta praktik penjualan iklan. Yang kedua, perkuat literasi media dan digital bagi publik agar dapat mengenali bias dan komodifikasi. Yang ketiga, terapkan teknologi pendidikan yang pedagogis, fokus pada akses, kualitas, dan evaluasi hasil belajar, bukan sekedar monetisasi. Jadi tekanan pasar dan kepemilikan media membentuk isi dan kualitas informasi. Solusi efektifnya menggabungkan regulasi, literasi publik, dan implementasi teknologi pendidikan yang berfokus pada pembelajaran,
bukan semata komersialisasi. Baik, selanjutnya untuk Ya, baik. Silakan barangkali ada pertanyaan. Saya buka sesi pertama dengan 2 penanya ya. Almas dan Ahmad Zulfan. Silakan Almas dulu. Oke Bapak, izin bertanya untuk kelompok 4 ya. Kalau lihat dari penjelasan tadi, rating itu bukan sekedar angka, tapi juga jadi dasar utama bagaimana media itu menarik pengiklan dan menentukan besar kecilnya pendapatan mereka. Nah, semakin tinggi rating, semakin mahal juga harga slot iklan yang bisa dijual. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu gimana pendapat kalian tentang hubungan antara rating dan juga iklan ini bisa mempengaruhi arah produksi konten media. Apakah media ini tuh jadi lebih mengikuti selera pasar daripada kebutuhan publik? Bagaimana bisa diterima kelompok 4 pertanyaannya? Oke, bisa Mas Almas. Terima kasih. Oke. Ya, Ahmad Zulfan silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 4 bahwa media sekarang ini cenderung menghindari konten atau pemberitaan, baik itu narasi atau yang lain, yang berpotensi merugikan pengiklan atau investor. Yang ingin saya tanyakan yaitu, jika rating menjadi dasar utama keputusan program oleh media, sejauh mana media penyiaran itu memiliki kontrol editorial atau kontrol konten dan bukan dikendalikan oleh kepentingan pasar atau pengiklan itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dikirim di grup Kak untuk mempermudah saja. Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Almas ya. Untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana hubungan antara rating dan iklan ini bisa mempengaruhi arah produksi konten media, dan apakah media menjadi lebih mengikuti selera pasar daripada kebutuhan publik? Apakah seperti itu, Mas Almas? Iya. Oke. Untuk jawabannya sendiri, kalau menurut saya ya, nah hubungan rating dan iklan itu sebenarnya membuat media itu menjadi terpaksa menyesuaikan konten dengan apa yang paling disukai di pasar. Nah, bukan apa yang paling dibutuhkan di publik. Karena semakin tinggi rating, itu semakin mahal harga iklan. Maka media akan membuat banyak konten yang tentunya yang lebih aman ya, yang populer dan menguntungkan bagi pengiklannya itu sendiri. Nah, akibatnya dari hal tersebut ya, konten ini yang penting bagi publik itu seperti pendidikan, analisis mendalam, atau isu kritis, itu kurang mendapat ruang karena dianggapnya tidak menjual, seperti itu. Mungkin Mas Almas pernah melihat konten-konten ya yang biasanya, kan Mas Almas tentunya punya TikTok ya, aplikasi TikTok ya, dan di TikTok itu banyak sekali Iya, ada. konten-konten yang sangat mudah gampang dipahami. Anggaplah kayak cara menjualnya itu dengan benar lah, dengan waras. Nah, tapi kadang-kadang ada juga konten kreator yang emang dari awal itu pengen mau dihujat. Nah, menggunakan hujatan itu untuk menjadi ketenarannya. Seperti itu. Nah, dari ketenaran-ketenaran itulah, itu kayak kontennya itu bakalan melunjak lebih tinggi ya tentunya ya, dan banyak dikenal sama orang. Nah, itu merupakan celah agar konten-konten itu sebenarnya bisa
diterima oleh masyarakat karena posisinya masyarakat di situ sedang melihat melihat isu-isu tersebut, kejadian-kejadian tersebut. Nah, jadi itu Mas Almas. Nah, jika kita menjelaskannya itu lebih dalam ya, itu media itu sebenarnya butuh pemasukan dari iklan. Nah, dari pengiklan mau masuk ke program yang ratingnya tinggi. Jadi media itu harus memanjakan penonton supaya angka penonton itu tidak turun. Seperti itu Mas Almas. Jadi kayak bukan konten itu sebenarnya nggak harus sesuai, tapi kadang-kadang harus butuh nyeleneh juga agar masyarakat itu menjadi tertarik gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan apa ya, yang diinginkan masyarakat lah di waktu saat itu dan konten ini bisa jadi sewaktu-waktu berubah ya karena tren itu seringkali berubah-ubah seperti itu. Mungkin bisa dipahami Mas Almas? Bisa, tapi berarti konten atau media di Indonesia itu bisa dibilang kurang berkualitas dong berarti kalau misalnya yang kita lihat seperti kasus-kasus yang tadi gitu. Sebenarnya kalau dibilang kurang kualitas mungkin iya ya, tapi untuk memperhatikan nilai jual itu maksudnya agar tidak rugi, itu konten kreator tuh bakalan menghalalkan segala cara agar itunya itu menjadi tinggi, pendapatannya menjadi tinggi. Karena nilai konten itu semakin kontennya itu bagus, berarti nilainya semakin besar, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah. Sama-sama. Oke, pertanyaan kedua. Oke, izin menjawab pertanyaan kedua itu ya, yang sejauh mana media penyiaran sebenarnya masih memiliki kontrol terhadap kontennya, apakah selalu dikendalikan oleh kepentingan pasar dan pengiklanan? Media penyiaran memiliki kontrol awal terhadap kontennya, namun kontrol tersebut tidak penuh. Yaitu konten media sangat dipengaruhi, bahkan seringkali dikendalikan oleh kepentingan pasar, rating. Media harus membuat konten yang populer agar rating tinggi dan menarik pengiklan. Lalu kepentingan pengiklan atau uang, pengiklan punya kekuatan untuk menarik dana jika konten menyinggung mereka, memaksa media untuk berhati-hati. Kesimpulannya itu media membuat keputusan, tetapi logika bisnis atau uang sering menjadi penentu akhir yang membatasi kontrol redaksi. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang sesi kedua, silakan dua penanya melambaikan tangan kalau ada pertanyaan. Dua penanya, silakan. Ada lagi? Oke, kayaknya sudah jelas semua ya, nggak ada yang tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, baik. Jadi gini, ketika kita membahas persoalan itu kan kemudian semua terlihat sah-sah saja gitu ya. Apalagi kalau kita bicara konteks televisi dan media di Indonesia, yang secara umum harus kita akui sangat malas untuk membuat program atau tayangan-tayangan yang
berkualitas dan kemudian rating dijadikan sebagai alasan. Tadi di presentasi teman-teman juga sempat disampaikan gitu ya. Dengan alasan bahwa acara edukatif, acara yang pedagogis itu tidak ditonton oleh orang, ratingnya rendah, sehingga lebih baik membuat acara-acara yang kontroversial, yang penuh gebyar, yang mempunyai potensi atau memiliki potensi viral, meskipun sifatnya itu sensasional, tidak mendidik, tidak berkualitas, tapi menurut mereka, para praktisi media di Indonesia itu akan memiliki rating yang bagus, rating yang tinggi, sehingga bisa dijual ke pengiklan dan otomatis mendatangkan keuntungan yang tinggi. Nah, kalau dalam bahasa yang demikian itu kan seolah-olah sah-sah saja, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang menurut saya dalam tanda petik itu adalah sebuah kebohongan besar, gitu ya, bahwa acara berkualitas, acara pendidikan, acara yang serius itu tidak laku, tidak disukai oleh khalayak, ratingnya rendah, itu menurut saya dalam tanda petik adalah sebuah kebohongan. Ya, itu hanyalah tameng bagi stasiun-stasiun televisi atau media-media itu untuk tidak mau membuat acara yang serius, membuat acara yang berkualitas. Karena membuat acara yang berkualitas itu bukan suatu yang sederhana. Dia butuh sumber daya yang optimal, ya, baik dana, kemudian SDM, teknologi, waktu, fokus, dan sebagainya. Sebab kalau kita mau jujur, di seluruh dunia ini, tayangan televisi, program media yang paling tinggi ratingnya itu adalah program-program atau televisi-televisi yang berkualitas, yang serius, yang membuat program-program yang serius. Ya, pasti tahu kan Discovery Channel, National Geographic, BBC, ya, Arte, NHK Jepang, PBS, Channel 4, dan sebagainya. Itu adalah televisi-televisi, stasiun-stasiun televisi yang mendunia, yang sangat kaya, sangat menguntungkan, dan acara-acaranya itu acara-acara program-program yang berkualitas. Program-program yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai moral, bahkan nilai-nilai religi. Sehingga ini mematahkan statement-statement praktisi media di Indonesia, ya, jika acara-acara yang serius itu ratingnya rendah, ratingnya jelek, nggak disukai penonton Indonesia. Penonton Indonesia itu sukanya yang sensasional dan sebagainya. Nah, karena stasiun televisi kita itu tidak mau memproduksi tayangan-tayangan yang berkualitas, dan tayangan yang diproduksi adalah tayangan-tayangan yang murah, heboh, sensasional, maka lama-lama penduduk Indonesia, penonton Indonesia, audiens Indonesia menjadi terbiasa dengan tayangan yang remeh-temeh dan menjadi merasa berat dengan tayangan yang berkualitas. Inilah kebenaran dari asumsi teori agenda setting yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Bahwa pada akhirnya medialah yang menentukan apa yang menjadi kebutuhan publik, bukan sebaliknya, kebutuhan publik yang menentukan tayangan media.
Kita tahu Fox, CNN, itu stasiun-stasiun media besar, ya. Al Jazeera di Qatar saja bisa membuat tayangan-tayangan yang begitu hebat, begitu berkualitas, menjadi rujukan berita dunia khususnya untuk kawasan Timur Tengah. Ini sebenarnya praktisi media Indonesia yang tidak serius, bukan audien Indonesia yang tidak suka tayangan serius. Ya. Nilai Discovery Channel, CNN, Fox, Channel 4, NHK itu triliunan. Ya. Triliunan. Bahkan ratusan triliun seperti Discovery Channel dan National Geographic itu ratusan triliun. Perusahaan media dengan nilai ratusan triliun. Nggak ada tayangan mereka lomba dangdut gitu, nggak ada. Tayangan gosip gitu nggak ada. Semua tayangan-tayangan yang berkualitas. Planet Earth, Blue Planet, luar biasa. Dokumentasi kehidupan bawah laut. Program Blue Planet dari BBC itu sangat terkenal. Terus Cosmos, acaranya National Geographic, Cosmos dan Genius itu mendunia, hampir semua televisi di seluruh dunia itu beli program-program mereka. Discovery Channel, ya, ada Universe Works, banyak sekali tayangan-tayangan yang luar biasa dan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran atau kecerdasan audien. Dan itu yang harus kita pahami. Maka benar di kesimpulan tadi, literasi media itu sesuatu yang sangat mendesak di Indonesia. Ya. Kalau tidak 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa jadi media kita itu isinya gosip melulu. Ya. Gosip melulu. Artis beli jam saja jadi berita. Jadi tayangan 1 jam. Artis menikah dari tayangan berjam-jam siaran langsung. Sementara lomba olimpiade matematika, fisika nggak pernah disiarkan. Literasi media yang kemudian harus disusul dengan kesadaran untuk memproduksi konten yang berkualitas. Kesadaran memproduksi konten yang berkualitas. Setiap hari kita itu memproduksi konten di media sosial kita. Harus berani kita mulai untuk membuat konten-konten yang berkualitas, yang bisa memberi makna bagi pembaca. Jadi kurangi asal upload. Setelah memproduksi kita juga harus ikut memastikan bahwa regulasi tentang media itu berpihak pada audien, bukan berpihak pada pemilik media atau berpihak pada media seperti yang selama ini terjadi di Indonesia. Oke, baik. Ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.